Kembali di iNews Siang. Pemirsa, antisipasi penuhnya rumah sakit membuat PT Inka di Madiun, Jawa Timur berinisiatif menyulap gerbong kereta untuk isolasi pasien COVID-19. Emergency Medical Train atau kereta medis darurat ini rencananya akan dioperasikan setelah mendapat persetujuan Satgas COVID Jawa Timur. Inilah kereta medis darurat yang dibuat oleh PT Industri Kereta Api atau Inka. Kereta ini dulunya adalah KRL milik Kementerian Perhubungan yang awalnya akan ditingkatkan kemampuannya. Namun karena pandemi COVID-19, kereta ini pun diubah menjadi Emergency Medical Train atau kereta medis darurat. Selain terdapat tempat tidur untuk pasien COVID-19, IMT ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari lemari penyimpanan obat dan juga alat bantu pernafasan lengkap dengan oksigennya. Ada 3 rangkaian kereta dengan total 24 gerbong yang dibuat PT Inka. Rinciannya 18 gerbong untuk pasien dan 6 gerbong untuk tenaga medis dan kesehatan. Setiap gerbongnya berisi 8 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Ini sebagai ruang isolasi untuk OTG dan ringan, mungkin sampai menengah. Persiapannya sampai saat ini mungkin akan diasesmen oleh Satgas COVID Jawa Timur. Keberadaan kereta medis darurat buatan Inka ini pun diapresiasi banyak pihak. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Ia yang sempat meninjau IMT ini pun berencana meminjamnya jika nantinya rumah sakit untuk isolasi COVID-19 di Madiun penuh. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Madiun meminjam gerbong kereta api isolasi milik PT Inka untuk merawat pasien COVID-19 dan apa pertimbangannya? Sudah bersama kami ada Wali Kota Madiun, ada Bapak Maidi. Selamat siang Pak Maidi. Selamat siang. Baik Pak Maidi, ini sebelumnya saya apresiasi karena pemerintah Kota Madiun berinisiatif untuk menyiapkan gerbong kereta. Tapi di sisi lain ini artinya seberapa daruratkah begitu Kota Madiun sampai membuat begitu gerbong kereta untuk pasien COVID-19? Begini Pak, jadi kalau Kota Madiun itu memang dikelilingi 8 kabupaten, kurang lebih penduduknya semuanya totalnya hanya Kota Madiun. Pada saat ini memang yang reaktif cukup banyak. Setelah kita cek semua yang layani di pasar, di mall, setelah ada kurang lebih 3.400 yang kita cek, itu ada yang reaktif 620. Nah, yang reaktif ini kita kembalikan ke kabupaten sekitarnya, dan setelah itu kita rapid. Sebagian ini sudah kita pulangkan dari isolasi karena sudah biasa jadi kita cek juga cukup bagus. Tetapi pada saat ini kita masih yang kita swab yang belum keluar itu 150 karena keadaan rumah sakit kita itu sudah terisi tinggal 10% dan untuk isolasi asrama haji itu tinggal 20-30 tempat tidur, maka harapan kita bahwa yang sudah disuap 150 ini, kalau nanti hasilnya cukup tinggi, maka tempat isolasi kita, rumah sakit kita sudah tidak cukup. Oleh karena itu pada saat ini kita minta kepada Inka bahwa bagaimana yang saat ini gerbongnya sudah siap, semuanya ini nanti akan kita pinjam. Yang akan kita tempatkan sebagian hasil swab yang tanggal 19 masih 150 yang belum keluar. Baik, kalau nanti keluar, ini yang nanti akan kita pinjamkan ke Polri. Oke, ini seberapa darurat Pak ketersediaan begitu tempat tidur rumah sakit sampai akhirnya gerbong kereta? Kenapa sebelumnya tidak hotel terlebih dahulu begitu disiapkan? Begini, kalau itu hotel kita sarana prasarannya tidak lengkap yang di Inka ini. Jadi kalau di Inka itu mulai dari tempat isolasinya, tempat dokternya, tempat tenaga medisnya, tempat obatnya, terus tempat oksigennya, itu semuanya sudah ready. Tapi kalau hotel ini kadang-kadang untuk sarana prasarananya ini belum begitu lengkap. Oleh karena itu yang sudah lengkap ini, yang ada ini kita manfaatkan dulu sehingga tempatnya juga sudah terisolasi
di pabrik Inka ini. Pabrik Inka nanti ditaruh di tepi, sudah kita cek dengan Forkopimda, dengan tim COVID Jawa Timur, tadi insya Allah ini sudah memenuhi syarat semuanya, sehingga tidak mengalami kesulitan di dalam mengisolasi daripada yang rapid yang ada itu. Fasilitas dari gerbong isolasi ini Pak, atau kereta api yang dirubah menjadi tempat isolasi ini apa saja Pak? Bagaimana dengan sanitasinya atau kamar mandinya Pak? Oh tidak, jadi kamar mandinya itu sudah lengkap. Jadi setiap gerbong itu ada kamar mandi di samping, ada hostbandnya di samping, terus obatnya, termasuk dapur ya. Dapurnya kemarin saya cek juga ready semuanya. Jadi pola-pola bagaimana untuk menghidangkan makanan ke isolasi, ke tempat isolasi ini sudah cukup lengkap. Itu lengkap, termasuk tempat obat, terus tempat-tempat masak, ini semuanya sudah ready, termasuk kulkas, lengkap. Sehingga ini luar biasa. Jadi kalau kita punya tempat, jadi punya tempat, apakah itu di stasiun, apakah itu di badan diklat, tetapi untuk persyaratan yang memenuhi standarisasi semuanya, untuk Inka ini standarisasi alhamdulillah semuanya sudah mengalami kesulitan. Kapan mulai bisa digunakan Pak? Mulai bisa digunakan tanggal 28. Jadi tadi sudah kita cek ambulan masuknya lewat mana, yang jaga di mana. Ini tadi sudah kita cek dengan Forkopimda semuanya. Insya Allah tanggal 28. Tanggal 28 juga bisa kita. Berapa kapasitasnya Pak? Bisa menampung sampai berapa orang? Kapasitas sementara 48. 48 itu 6 gerbong. Yang 8 gerbong itu nanti akan digunakan pelayanan. Yang 2 gerbong untuk tenaga kegiatannya dan obat-obatan. Baik, boleh diinformasikan Pak, jika ada warga Madiun yang ingin isolasi menggunakan gerbong ini, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Jawa Timur yang ada di Kota Madiun dengan dinkes yang ada di Madiun. Sehingga yang akan masuk di sana itu ada 2 tim itu nanti saling memberikan satu laporan bahwa hari ini ada reaksi sekian di Rumah Sakit Sudono, Rumah Sakit Jawa Timur penuh. Umpamanya di Kudaten Rumah Sakit daerah penuh, barunya kedua belah ini sepakat ditaruh di situ, sehingga semua pasien yang ada di situ diketahui Rumah Sakit Provinsi dan diketahui Rumah Sakit Daerah Dinkes Kota Madiun. Baik, terima kasih Pak Maidi, Wali Kota Madiun sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Siang. Ya, Lofi, semoga ini menjadi solusi dan tempat baru bagi warga Madiun mungkin yang ingin isolasi ya, dengan suasana baru mungkin bisa mungkin juga tadi kan disebutkan juga sudah banyak, sudah full begitu di rumah sakit, apalagi sebelumnya juga sudah di hotel. Nah, artinya solusinya ini diinisiasi oleh pemerintah setempat dengan gerbong kereta. Ya, ini merupakan sinergi ya dari berbagai pihak untuk bisa membantu masyarakat. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kios daging di sejumlah pasar di Jakarta kosong. Tak satu pun pedagang yang berjualan, rencananya hari ini menjadi hari terakhir pedagang mogok berjualan. Kios daging di Pasar Senen Jakarta Pusat kosong melompong. Tidak ada satupun pedagang daging yang beroperasi di sini. Para pedagang mengaku aksi mogoknya sudah direspon baik oleh pemerintah. Pemerintah telah menekan harga 2 bulan ke depan, tidak akan dinaikkan kembali, mudah-mudahan. Kondisi serupa juga tampak di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak ada satupun penjual daging yang membuka kios. Para pembeli yang tidak tahu menahu soal aksi mogok berjualan yang dilakukan para pedagang daging merasa kecewa. Kebetulan saya mau ada pengajian nanti malam nih, mau beli daging, ini langganan saya di sini. Sampai sini ternyata nggak ada, katanya libur sampai 3 hari. Iya, kenapa ya bisa libur? Saya juga nggak tahu tuh kenapa ya, sebabnya gitu. Iya, tadinya nggak percaya, lihat-lihat berita doang pada mogok. Pas ngeliat ini lah, kok beneran pada kosong. Jadi, bener sampai segininya gitu loh. Ada harapan nggak Pak? Ya semoga harganya bisa normal lagi. Kayak telur kan udah normal tuh, semoga daging menyusul biar stabil lah, ibu-ibu bisa ngerasa makan daging gitu. Pemerintah berjanji setelah 2 bulan akan menstabilkan pasokan sapi di Jabodetabek khususnya agar harga sapi tidak kembali melonjak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Lalu pemirsa, bagaimana imbas aksi mogok pedagang daging sapi terhadap rumah potong hewan? Sudah bersama kami rekan Armalina di Rumah Potong Hewan Cakung, Jakarta Timur. Armalina, sejak ada aksi mogok para pedagang sapi ini, apakah masih ada kegiatan di RPH Cakung? Ya, April, Lovi, dan juga pemirsa, beberapa waktu belakangan ini ada kenaikan harga sapi di pasaran dan juga ada kelangkaan atau ketersediaan sapi di pasar. Namun hari ini kami mendatangi ke rumah pemotongan hewan yang melihat secara langsung untuk ketersediaan hewan sapi impor dari Australia ini nampaknya tidak ada kekurangan. Artinya memang tadi dari penjelasan orang RPH yang menyatakan adanya kenaikan harga daging di pasaran ini karena biaya dari harga impor daging sapi Australia ini mengalami kenaikan yang biasanya ini mendapatkan harga 3 US dollar, saat ini mencapai 3,9 US dollar saat memasuki Indonesia, sehingga memang adanya kenaikan harga saat ini. Dan selama 3 hari belakangan ini kami juga melihat dari pihak RPH yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan pemotongan hewan. Sampai saat ini tadi kami melihat ke belakang ini juga tidak ada kegiatan pemotongan hewan, meskipun dari pihak RPH Cakung ini tetap membuka, namun memang tidak ada yang melakukan pemasokan daging sapi untuk pemotongan karena masih banyaknya pedagang yang melakukan aksi mogok ini. Nah, tadi berikut ada perbincangan kami dengan dari pihak RPH PT Dharma Jaya Cakung terkait ketidakadaan kegiatan dari pemotongan hewan selama 3 hari ini. Memang berasal semua ini dari sapi impor bakalan yang harganya terus naik. Di Australia sih sekarang kurang lebih harganya sudah 3,7 US dollar. Jadi kalau sampai di sini masuk kan sudah sekitar 59.000 per kilo hidup. Nah, itu yang biasanya? Ya dulu mulai kan dari ya, sekitar 3 US dollar gitulah ya, masih memungkinkan untuk dijual kan gitu. Nah, sekarang ini kan sampai pasar sudah 120, 130 kan gitu. Nah, kemarin kami dengar juga sudah mulai ada kesepakatan bahwa harga yang ditoleransi untuk timbang hidupnya antara 46.000 sampai dengan 47.000. Nah, namun dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa dari pemerintah ini menanggapi dari aksi mogok para pedagang daging sapi terkait melambungnya harga sapi yang mengalami kenaikan cukup tinggi pada beberapa waktu belakangan ini. Akhirnya ke hari esok ini dari para pedagang akan memulai menjual daging sapi kembali, dan tadi dari pihak RPH PT Dharma Jaya yang berada di Cakung ini juga menyatakan ini kemungkinan pada nanti malam kegiatan pemotongan daging sapi akan mulai dilakukan. Dan dari pihak RPH Cakung juga menyatakan ini mereka sempat berbincang dengan sejumlah pemerintah ini yang mengatakan kemungkinan nanti akan melakukan sejumlah aksi untuk mengurangi adanya kenaikan harga daging impor sapi dari Australia. Ini di antaranya adalah yang pertama kemungkinan akan melakukan impor daging potong dari luar ke Indonesia, ataupun mungkin menjadi pilihan mengimpor sapi bukan hanya dari Australia, juga dari Meksiko. April dan juga Lovi. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Rumah Pemotongan Hewan di Cakung, Jakarta Timur. Lalu bagaimana dampak hilangnya daging sapi dari pasaran terhadap pemilik warung atau restoran? Reporter kami Gebi Natasha sudah berada di sebuah tempat makan di kawasan Jakarta Pusat. Gebi, apakah dengan sulitnya diperoleh daging sapi di pasaran mempengaruhi warung makan di sana? Ya, Lovi, April dan juga pemirsa, maksud kami untuk kelangkaan dan juga tingginya harga daging sapi di pasaran tentunya sangat mempengaruhi ketersediaan menu olahan daging di tempat ataupun di rumah makan tempat saat ini saya melaporkan. Seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca bahwa untuk menu-menu yang disajikan saat ini mayoritas adalah olahan ikan, ayam dan juga sayur mayur. Karena memang seperti yang diketahui sebelumnya, untuk saat ini harga daging sapi di pasaran memang terhitung cukup mahal, di mana daging sapi impor per kilonya bisa mencapai 125.000 per kilogram, kemudian daging sapi lokal bisa mencapai 80.000 per kilonya. Dan untuk itu memang pemilik dari rumah makan tempat saat ini saya melaporkan menyiasati dengan meniadakan menu olahan daging untuk sementara waktu. Dan berikut petikan wawancara kami dengan pemilik dari rumah makan tempat saat ini saya melaporkan.
sangat besar sekali ya, karena untuk sekarang ini aja ada tukang dagingnya pada mogok ya. Jadi kita nyari daging agak susah, dan sebelum mogok juga harga daging udah lumayan naik gitu. Ya harapannya sih ke depannya semoga diselesaikan, terus bisa ada lagi dagingnya dengan harga yang stabil. Ya, April, Lovi, dan juga pemirsa, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa ratusan pedagang daging sapi di pasaran memang saat ini sedang melakukan aksi mogok berjualan daging sapi dikarenakan harga daging sapi yang tinggi. Dan untuk aksi mogok tersebut memang sudah dimulai sejak hari Rabu 20 Januari kemarin hingga hari ini Jumat 22 Januari. Lovi dan juga April. Baik, terima kasih. Terima kasih Gaby Natasha melaporkan langsung dari tempat penjualan atau tempat rumah makan. Memang harus lebih kreatif ya pedagang untuk bisa memilah pengganti dari daging. Iya, apalagi kalau memang yang biasa suka daging, begitu nyari di rumah makan ternyata dagingnya langka kan. Bisa ayam ganti yang lain. Iya, banyak juga ya. Banyak juga yang lain. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membangkitkan sektor industri kreatif yang tengah lesu dihantam pandemi. Kedua kementerian ini sepakat untuk menggenjot UMKM di 5 destinasi super prioritas. Pemulihan sekaligus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah masa adaptasi kebiasaan baru memiliki tantangan luar biasa. Inilah yang mendorong Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wamenparekraf Angela Herliani Tanusribyuk bertemu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki. Penguatan sektor industri kreatif dan UMKM menjadi bahasan utama. Salah satunya dengan membentuk UMKM sesuai klaster yang mencakup klaster kuliner, fashion, dan kriya. Klaster ini akan dibentuk dalam seluruh ekosistem ekonomi kreatif di seluruh destinasi wisata Nusantara, khususnya 5 destinasi super prioritas. Melihat ada 34 juta lapangan pekerjaan yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan mayoritas ini adalah pelaku UMKM. Kami akan melakukan satu pemetaan melalui klaster setiap subsektor. Dan tadi sudah diizinkan oleh Pak Menteri bahwa kita akan berkolaborasi. Saya kira tadi yang kreatif kita ada singgungan di fashion, kuliner, dan kriya. Nah, tapi ini tidak apa-apa, ini kita bisa kerjasamakan. Nah, saya kira ini kita akan exercise langsung ya, nanti di lapangan di 5 destinasi wisata. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu yang tidak berdaya terkena dampak pandemi. Untuk itu perlu kerjasama semua pihak agar industri ini bisa kembali bangkit dan menggerakkan roda perekonomian nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota TNI yang bertugas di Mamuju, Sulawesi Barat menikah di posko bencana. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.